Ya, selamat pagi semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 21 Juli 2024. Tentunya gue ingin ngajak ngobrol aja teman-teman semua. Seperti biasa, kita mau ngebahas tentang update tim nasional. Ya, mungkin kalian semua sudah tahu bahwa pada tadi malam sudah berlangsung laga antara Indonesia versus Kamboja timnas U19. Ya gue pengen sharing aja, pengen ngobrol aja ringan dan dari sisi sudut pandang netizen tentunya ya. Ya, Indonesia U19 kemarin memang tampil kurang greget ya. Meskipun menang 2-0, namun penampilannya memang tidak semeyakinkan itu gitu. Padahal kita main di tempat sendiri, main di rumah sendiri, tapi anak asuh Indra Syafri mainnya masih belum bisa meyakinkan kita sebagai fans. Bahkan di babak pertama kita tidak bisa mencetak gol, terlepas dari lawan yang memang lebih bermain deep, lebih bermain dalam, dan memang sengaja menumpuk pemain di belakang. Tapi pola serangan kita itu loh yang menjadi pertanyaan kita semua nih. Pola serangan kita cenderung monoton dan dari sisi yang itu aja gitu, dari sisi flank, dari sisi sayap kiri, sayap kanan, dan sebetulnya terbaca banget oleh Kamboja. Ini memang menjadi satu tantangan juga buat Coach Indra Syafri ya, karena emang dari pertandingan pertama pun juga kita selalu mengandalkan flank, kemudian cutback, nanti ada lini kedua, ada second line yang masuk, baru finishing gitu. Jadi timnas U19 ini memang penampilannya kita tidak bisa mewajarkan bahwa penampilannya bagus, enggak juga, tapi kita apresiasi juga. Memang kemarin mereka sudah bekerja keras. Iqbal, kemudian Arliansa, Jens Raven juga, mereka sudah bekerja keras untuk bisa memenangkan laga ya. Namun kita agak sedikit khawatir dengan pola permainan yang diterapkan kemarin gitu, karena strateginya sangat monoton sekali gitu. Bahkan bisa kalau kita bandingkan dengan timnas U16, jauh lebih terpola gitu permainan dari timnas U16. Timnas U19 kemarin permainannya nggak rapih gitu. Passing-passingnya juga banyak yang mentok, kemudian juga serangannya cenderung dari sisi yang sama gitu, selalu mengandalkan sisi kiri. Di situ ada Donitri, kemudian mungkin di situ ada Rizky Afrizal gitu, cenderung dari situ gitu. Bahkan golnya pun juga terjadi berawal dari set piece ya, set piece dari Kaviatur sepak pojok, kemudian disundul oleh Kadek Arel gitu. Itu baru tercipta gol. Itu pun terjadi di menit 70-an gitu. Kita kelihatan susah banget ngebongkar pertahanan Kamboja. Kamboja memang menyadari bahwa tidak mungkin bermain terbuka menghadapi kita gitu, karena pasti mereka akan diobok-obok. Makanya mereka lebih memilih bertahan, kemudian menunggu momen untuk bisa melakukan serangan balik ya. Namun memang kemampuan para pemain Kamboja memang terbatas ya. Jadi dari sisi pemain-pemainnya juga ya tidak ada yang istimewa, sehingga ketika mereka melakukan serangan balik ya nyaris tidak ada yang membahayakan penjaga gawang dari Ikram gitu. Nah, cuman yang kita agak sayangkan, kenapa permainan kita cenderung monoton dan serangan yang dilakukan dari sisi itu aja gitu, bahkan kita tidak melihat timnas yang dipegang Indra Syafri, contoh misalnya seperti SEA Games 2023 lalu gitu kan coach IS juga nih yang pegang, masih lebih enak mainnya gitu, masih lebih bervariasi serangannya, nggak selalu ujuk-ujuk mengandalkan sayap gitu kan. Pemain tengahnya lebih kreatif, pemain tengahnya bisa mengkreasi serangan, kemudian pemain-pemain dari second line juga bisa bantu support gitu. Belum lagi para pemain belakang bisa naik lebih tinggi atau bisa membantu serangan gitu. Sebetulnya kemarin kayak Kadek Arel, kemudian Iqbal juga memang disuruh naik lebih tinggi, karena Kamboja itu benar-benar melakukan parkir bus ya.
Mereka benar-benar parkir bus, mereka cuman udah numpukin pemain di belakang biar kita nggak bisa masuk ke kotak penalti. Setelah itu mentok mereka buang ke depan gitu. Jadi benar-benar memang biar nggak kebobolan aja gitu kayaknya kalau Kamboja. Cuman kita nih, timnas kita kalau permainannya masih seperti ini, rasa-rasanya agak sulit bisa bersaing ya. Karena kalau kita melihat dari grup sebelah itu, Malaysia itu tampil cukup superior loh. Karena mereka di pertandingan sebelumnya menang 11-0 lawan Brunei Darussalam. Memang sih menangnya 11-0 lawan Brunei, tapi permainan mereka itu lebih enak ditonton. Variasi serangannya lebih enak, mainnya nggak gerasa gerusu, nggak lepas bola, tackle tuh. Jadi cenderung mainnya lebih rapi, skema serangannya juga lebih jalan, pola serangannya lebih jalan gitu. Gameplaynya juga enak gitu. Jadi apa yang dimau sama pelatihnya, anak-anak penggawa timnas Malaysia bisa menjalankan gitu. Cuma sekali lagi gue nggak menyatakan bahwa pemain timnas kemarin bermain buruk, nggak juga. Cuman mungkin strategi yang diterapkan tidak berjalan baik. Mungkin Coach IS sudah menginstruksikan anak-anak untuk memainkan sepak bola menyerang, tidak hanya mengandalkan serangan dari sayap gitu. Teman kembali lagi kan pelatih hanya bisa memberikan instruksi yang menjalankan para pemain gitu. Mungkin pemain juga sudah berusaha menjalankan instruksi pelatih, cuman memang kondisi di lapangan, kondisi lawan pun juga bermain lebih dalam sehingga sulit untuk dibongkar ya. Jadi kalau melihat pertandingan semalam, jujur gua nggak puas karena strateginya seperti itu, monoton. Meskipun sebetulnya Coach Indra Safri pernah bilang ya, dia pernah ditanya bagusan timnas U19 mana? Era Evan Dimas 2013 atau yang saat ini gitu. Coach IS bilang lebih bagus yang saat ini katanya, karena kalau era 2013 pada saat itu hanya ada beberapa pemain yang menonjol gitu. Contoh Evan Dimas gitu kan, Maldini Pali lah gitu. Tapi kalau di era saat ini di timnas U19 yang Coach IS pegang, dia bilang lebih bagus karena semua pemain bisa menjalankan perannya gitu. Jadi nggak ada 1-2 pemain yang menonjol, semuanya bisa menjalankan perannya gitu. Kayak kemarin misalnya di babak pertama, Arkan Kakak kan main lagi nih starting gitu kan. Cuman lagi-lagi Arkan Kakak ini, gue nggak tahu kenapa dia kayaknya masih butuh waktu gitu untuk adaptasi. Sepertinya masih kesulitan untuk bisa menyelesaikan umpan-umpan yang diberikan dari Arliansa maupun dari Rizky Afrizal gitu. Oke, asumsi memang umpan-umpannya nggak ada yang begitu mateng ya. Cuman gue lihat justru Arkan Kakak nih selepas penampilan dia pada Piala Dunia U17 kemarin, kok makin kesini kayak makin menurun gitu loh kemampuannya. Nggak sebagus dia pada saat bermain di U16 ya. Memang gue nggak mengikuti lebih jauh tentang Arkan Kakak ini, tapi gue menyaksikan beberapa laga-laga U16 pada saat dia masih di U16. Dia permainannya, insting golnya juga cukup bagus ya. Bahkan waktu 2016 itu kan kita sempat kita juara ya. Kan itu ada Arkan Kakak, ada Iqbal gitu kan. Itu kita juara. Kaviatur gitu, itu kita bisa juara. Nah, kok selepas Piala Dunia U17 kemarin nih Arkan kayak menurun gitu. Kayak susah banget nyetak gol lagi gitu. Ini udah laga kedua main starter masih belum bisa nyetak gol gitu. Malah justru Jens Reven yang bisa golin kemarin kan pada saat menggantikan Arkan Kakak. Tapi sekali lagi gue percaya Arkan Kakak masih bisa berkembang, masih muda, 18 tahun, posturnya juga bagus, di atas 180 cm ya, tinggi, bagus, memang tipe striker banget gitu. Dan Arkan Kakak ini kan tipikalnya juga sebetulnya goal getter ya. Dia tipe striker yang memang harusnya bisa menjadi penyelesai umpan gitu. Cuman lagi-lagi mungkin memang belum harinya si Arkan, dan mudah-mudahan nanti di match ketiga melawan Timor Leste Arkan bisa membuktikan dia bahwa dia memang layak menjadi striker utama timnas U19. Nah, kemarin di laga kemarin memang ada
ada beberapa momen yang bisa diamati ya, dimana timnas kita memang harus menjadi pelajaran juga dan pengalaman kita ketika menghadapi tim-tim yang bermain low block, yang memang sengaja menumpuk pemain di belakang supaya tim kita nggak bisa membongkar ya. Cuman kalau kita menghadapi tim-tim seperti ini memang kita kadang-kadang kesulitan gitu. Jadi mau nggak mau opsinya adalah ketika nggak bisa masuk ke kotak penalti ya harus ada variasi serangan gitu. Misalnya sepakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Kemudian bola-bola mati tentunya, seperti yang kemarin dilihat kan, akhirnya kita bisa membuka keran gol tuh melalui bola mati ya. Jadi sepak pojok dari Caviatur di heading dengan sangat baik oleh Kadek Harel sehingga mampu menciptakan gol, dan Iqbal Gwijangge juga mampu menciptakan gol dari sepakan tendangan penjuru ya. Tentu ini makanya menjadi satu peluang juga yang bisa dimanfaatkan ketika open play tidak bisa menghasilkan peluang berbahaya, maka free kick atau bola mati bisa menjadi senjata andalan gitu. Dan hal menarik yang gue cermati juga ya, fenomena dimana sepertinya pemain-pemain timnas kita dari kategori umur memang sudah dilatih untuk bisa melakukan lemparan jarak jauh ya. Seperti yang kita ketahui nih bahwa di timnas senior kita punya Arhan dan juga misalnya Dewangga ya, Alfredo Dewangga juga punya kemampuan lemparan jarak jauh seperti Arhan. Nah, kemarin di timnas U16 juga ada yang bisa melakukan lemparan jarak jauh. Ada juga tuh, gue lupa namanya. Nah, kemarin di timnas U19 ada juga yang bisa melakukan lemparan jarak jauh. Nah, pemain tersebut kalau nggak salah namanya Mufli ya, Muhammad Mufli. Cuma memang kalau gue perhatikan lemparan jarak jauhnya tidak semengerikan Arhan ya. Bener jauh, bener nyampe ke kotak penalti, tapi bolanya itu turunnya lama gitu, nggak kayak Arhan. Kalau Arhan kan lemparan dia bener-bener langsung menukik dan itu bisa menciptakan scrimmage gitu. So far itu bisa menjadi senjata juga buat timnas kita. Sepertinya ini memang sudah diinstruksikan oleh Coach Sintayong ya, bahwa setiap kategori umur pemain timnas harus punya minimal satu pemain yang bisa melakukan keahlian lemparan ke dalam jarak jauh ya. Ya tentunya ini bisa menjadi senjata juga, dan tentunya kemampuan ini bisa terus diasah agar bisa menjadi satu opsi menciptakan gol, karena terbukti di timnas senior juga Arhan kerap kali memberikan ancaman dan bahkan bisa menjadi gol berawal dari lemparan ke dalam. Ya, untuk timnas U19 sendiri tentunya kita patut apresiasi kemenangan 2-0 atas Kamboja, membuat timnas kita berada di puncak klasemen dengan poin 6 dengan mencetak 8 gol dan belum kebobolan. Dan tentunya uniknya di turnamen Asian Boys Championship U19 ini memang terdiri dari 3 grup ya. Terdiri dari 3 grup. 3 grup ini 3 tim lolos otomatis juara grup. Jika juara grup lolos otomatis, dan nanti ada satu peringkat 2 terbaik gitu. Jadi nanti komplit tuh ada 4 tim semifinal gitu. Nah, timnas kita masih akan memainkan satu laga babak penyisihan lagi nanti di hari Selasa menghadapi Timor Leste. Ya, Timor Leste ini memang kemarin sempat mengalahkan Kamboja ya dengan skor tipis 3-2. Nah, nanti dengan kemenangan, dengan kita bisa mengalahkan Timor Leste, tentu kita akan mengunci babak semifinal. Dan semoga permainan kita bisa membaik ya. Dan tentunya kemarin juga pada saat selepas pertandingan akun media sosial dari timnas Indonesia banyak dikomentari oleh netizen bahwa mereka kebanyakan tidak puas dengan hasil kemenangan melawan Kamboja, karena ya tadi gue sampaikan di awal bahwa serangan yang dilakukan ataupun gameplaynya dan pola serangannya sangat monoton. Ya, oke, Sobat Bulu Santama, sedikit tadi obrolan ringan gue tentang pertandingan timnas U19 menghadapi Kamboja tadi malam, dimenangkan oleh timnas U19 dengan skor 2-0.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Dul Santama. Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan kepada kalian semua. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam olahraga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.